مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKN Mushola Al-Barakah, akhirna fillah Ustaz Rusli Ahfaz, maka Allah fil hayati, para asatidz, para guru, para jamaah sekalian, insyaallah semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif mushola ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, berkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Khair insyaallah ya. Kita sampai di halaman 77 ya. Bagian bawah itu ada wasabi'u. Kita ulang sedikit, wasabi'u. Dari footnote, jadi hanya 1, 2, 3. Kitab saya ada footnote-nya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dihitung dari footnote. Kalau tanpa footnote, di baris yang ketiga. Sebelah kiri, wasabi'u. Nah, ini kita masih berbicara tentang musuh-musuh ya iblis. Kata Nabi kan, iblis
ada berapa musuh-musuhmu dari umatku, ya. Kata iblis ada 20 golongan. Nah, ini yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wasabi'u, dan yang ke-7, ya, man tarakal khusumata fid dunya, barang siapa yang ini bukan udah terputus ya dari yang musuh-musuh iblis ya. Ini pernyataan makalah yang ke-29 dari Wahab bin Munabbih ya, tentang tertulis di dalam kitab Taurat ya. Ada 1, 2, 3, ini yang ke-7. Wasabi'u, dan yang ke-7, man tarakal khusumata fid dunya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan ya, nggak suka debat ya, debat yang kagak ada maknanya, hanya ngenyangin nafsu aja ya. Fid dunya, di dunia ini, sara, katanya, yaumal qiyamati minal faizin, nanti kelak di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ai an-najihin, orang-orang yang selamat, yang sukses. Waz-zafirina bil khair, orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, man tarakal mira'a, barang siapa yang meninggalkan debat kusir ya, wa huwa mubtilun, dan dia dalam kondisinya emang dia salah ya, dia salah, udah dia ngaku salah. Ada orang udah salah, dikasih nasihat, diingatkan, dia malah membangun argumen, nggak mau kalah dia ya, padahal dia udah salah. Kenapa? Egonya, nafsunya tuh. Nah, ini dia tinggalkan perdebatan, dia sadar dia kondisi dia lagi salah. Apa hikmahnya? Buniya lahu baitun fi rabadil jannah, akan Allah bangunkan baginya sebuah rumah di pinggiran sorga ya. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun, dan barang siapa yang meninggalkan debat ya, wa huwa muhiqqun, padahal dia kondisinya memang benar ya, buniya lahu baitun, Allah bangunkan baginya sebuah rumah fi wasatiha, di tengah sorga. Berarti sekarang halaman 78, baris pertama paling atas ya. Jadi Pak, rumah itu kan kalau di tengah kondisinya lebih elit, nyaman ya. Ini digambar juga di sorga itu rumahnya di tengah-tengah. Wa man hassana khuluqahu, dan barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, buniyalahu baitun fi a'laha, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di atas surga. Lebih tinggi lagi. Wasaminu, dan yang ke-8 yang tertulis di dalam kitab Taurat, man tarakal bukhla fid dunya, barang siapa yang meninggalkan sifat bakhil, pelit, fid dunya, di dunia ini ya. Ingat, di bakhil ini katanya al-bakhil aduwullah, bakhil adalah musuhnya Allah ya. La yadkhulul jannatal bakhilu, tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Nah, man tarakal bukhla fid dunya, barang siapa yang meninggalkan sifat pelit, kikir di dunia, sara madhkuran inda ru'usil khalaiq, nanti kelak dia akan disebutkan di tengah orang banyak di hari kiamat ya, artinya mendapatkan kemuliaan dari Allah.
Jadi ada hubungannya, semua yang kita lakukan di dunia ada hubungannya dengan akhirat. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada. Tidak akan pernah bersatu apa? Iman dan kepelitan, ya, di dalam hati seorang mukmin selama-lamanya. Artinya apa? Orang mukmin kagak ada yang bakhil. Ya, orang mukmin harus dermawan, berbagi dia. Dia sadar bahwa itu adalah bagian daripada nikmat Allah, berbagi kepada hamba-hambanya. Makanya tidak akan menyatu dalam diri orang mukmin, dan ya, tidak akan menyatu iman dan pelit di dalam hati seorang mukmin. Rawahu Ibnu Sa'ad wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, wa ayyuda'in adwa'u ya af'alu afdalu sebetulnya minal bukhli, katanya, penyakit apa yang lebih dahsyat, katanya, daripada penyakit pelit itu. Rawahul Imam Ahmad wa Bukhari wa Muslim. Watasiu, dan yang kesembilan tertulis di dalam kitab Taurat, man taraka rahata fid dunya, barang siapa yang meninggalkan rahat, ya, di dunia, dia nggak mau capek, ya, artinya dia tinggalkan rahat, senang-senang di dunia. Bi an at'aban nafsahu, malahan dia buat capek dirinya fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah, ya, sara yaumal qiyamati masruran fi daris salam, maka dia nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang bahagia, ya, di negeri keselamatan. Artinya bapak-bapak, kita di zuhur ke masjid, asar, maghrib, isya, bolak-balik di rumah itu at'abah, nah, buat capek diri kita untuk mencari ridha Allah. Nanti di hari kiamat kita masruran, gembira, ya, apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahalanya dari Allah itu. Tapi ada orang yang mau rohah, nyantai aja, semuanya serba ada, udah di rumah aja, sampai sholat dia ke masjid, ya. Baik. Wal ashiru, dan yang ke-10 termaktub di dalam Taurat, man tarakal harama, barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang bersifat haram, fil ma'akil, dalam makanannya, diteliti betul, ya, jangan sampai masuk barang-barang yang haram, yang syubhat ke dalam perutnya, si makanan. Wal masyarib, minuman. Wal malabis, pakaiannya, ya. Wal aqwali, perkataan-perkataannya, jangan sampai keluar kata-kata yang mengandung nilai-nilai yang haram, ya. Wal afal, dan perbuatan-perbuatan yang haram. Apa hikmahnya? Sara yaumal qiyamah fi jiwaril anbiya'i alaihim salatu wassalam, nanti di hari kiamat dia akan bertetanggaan dengan para nabi-nabi, ya. Berarti nabi-nabi kan tempatnya di sorga, berarti kita menjadi ahli sorga, bertetangga dengan para nabi. Wal hadi asyara, yang termaktub di dalam Taurat yang ke-11, man tarakan nadhra atau an-nazara fil harami fid dunya, barang siapa yang meninggalkan melihat atau menahan, ya, melihat hal-hal yang haram di dunia, afrahallahu ainahu, afraha ini af'ala, ya,
Kalau fariha gembira ni afroha, Allah akan membuat bahagia, senang. Ainahu, ya, kedua matanya dan pandangannya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, fil jannati, di sorga. Bin nadhri ma yasurruhu, dengan melihat yang dia senangin. Mimma lam tara, lam tara dibuang itu lamnya lam jazam, dari apa yang sebelumnya belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan belum terbayang di dalam lubuk hatinya, ya. Lam tara ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur bi ba'da. Saya ulang. Barang siapa yang meninggalkan melihat hal-hal yang haram di dunia, jadi jaga matanya itu dia, ghaddul basar, ya. Allah buat nanti kedua matanya akan gembira terus di hari kiamat di sorga, melihat apa-apa yang dia senengin, ya. Sesuatu yang sebelumnya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersih di dalam pikirannya, ya. Wa man tarakal ghina fid dunya, dan barang siapa yang meninggalkan kekayaan di dunia, waqtarul faqra, dan dia lebih memilih hidup dalam kondisi kefakiran, ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah ma'al waliyyin wan nabiyyin. Kelak nanti Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat bersama para orang saleh dan para nabiyin, ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, in kunta tuhibbuni, katanya, jika Anda cinta kepadaku, fa'adda, asalnya fa'adda tajfafan lil faqri, itu, ya. Maf'ul bihnya tajfafan. Fa'adda, jika Anda cinta kepadaku, kata Nabi, maka a'adda, persiapkanlah, ya, lil faqri, untuk kefakiran ini apa? Tajfafan, pakaian yang kasar, artinya pakaian yang kurang bagus. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni, sesungguhnya kefakiran itu dia lebih cepat itu datangnya ila man yuhibbuni, kepada orang yang cinta kepadaku. Minas saili ila muntahahu, bagaikan air yang deras. Sail itu kalau kita ke kota Taif, itu yang dikata masjid apa? Masjid, mari kita ke sana. Masjid apa namanya? Kalau kita mikot di Qadul Manazil, itu daerahnya disebut As-Sail Kabir, arti lintasan air yang sangat deras. As-sail bagaikan air, ya, yang mengalir kepada sumbernya, ila muntahu, kepada muaranya, ya, berujung kepada air dari sungai-sungai bermuara ke lautan. Gitu. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Wa tsani asyara, dan yang ke-12 yang tertulis di dalam kitab Taurat, man qama bihawaijin nasi fid dunya, barang siapa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain di dunia, ya. Kita tolong tetangga kita, kita tolong kerabat kita, gitu. Qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah, maka Allah juga akan apa? Memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Ini sama dengan hadis man kana fi hajati akhihi hajatallahu lahu yaumal qiyamah, atau man kana fi auni abdihi, barang siapa yang menolong hambanya, Allah akan tolong, gitu, ya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, man qada bi akhihil muslimi hajatan,
barang siapa yang memenuhi sebuah hajat untuk saudaranya yang muslim, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala, kaman hajja wa tamara, sebagaimana ya pahalanya pahala sebesar haji dan umroh. Ya. Jadi kalau zaman nolong tetangga, ya, bantu tetangga, bantu saudara, itu digambarkan kita dapat pahala ibadah haji dan umroh, pahala seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qada li akhihil muslimi hajatan, barang siapa yang memenuhi ya hajat kebutuhan untuk saudaranya seorang muslim, kana lahu minal ajri kaman khadamallahi umrahu. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan ya saudaranya seorang muslim, maka baginya pahala seperti pahala orang yang khadamallaha, orang yang beribadah kepada Allah umrahu sepanjang umurnya. Ya, sepanjang umurnya lebih banyakkan pahalanya itu. Artinya kaman ata'ahu, sebagaimana orang yang taat kepada Allah. Kama qalahu al-Hafni, artinya kaman shalla, katanya tula umri, seperti orang yang sholat sepanjang umurnya. Fa inna sholata hiya khidmatullahi ta'ala, khidmatullahi fil ardi. Sesungguhnya sholat adalah khidmah, kita menyembah Allah di muka bumi. Kama qalahu al-Azizi, sebagaimana pendapat tersebut juga dikatakan oleh Imam Al-Azizi. Wa tsalitsa asyara, yang ke-13 yang termaktub di dalam Taurat, man arada ay yakuna lahu fi qabrihi mu'nisun, barang siapa yang nanti di dalam kuburannya ya pengen ada temannya, ya kita enggak sendirian tapi ada temannya. Barang siapa yang di kuburan pengen punya teman, falyakum fi zulmatil laili, maka hendaknya dia bangun di malam yang kondisinya lagi gelap, ya, wal yusalla salatan nafilah, dan dia salatlah salat sunnah, walau rakaatan, meskipun 1 rakaat. Di jamaah tiap malam gelap gulita, jam 2 malam, jam setengah 3 malam kita bangun, walaupun hanya 1 rakaat aja, itu nanti akan menjadi teman kita di kuburan, ya. Jadi gambarannya walaupun hanya 1 rakaat saja itu. Iya. Oh, lebih dari itu lebih bagus lagi itu. 1 rakaat aja sudah menjadikan teman, apalagi kita sampai, kalau saya biasanya mohon maaf ya sederhana aja. Kita kadang ada waktu menulis, baca. Jadi saya hanya taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, ya, atau tambah lagi 2 rakaat, langsung hajat 2 rakaat, atau hajat yang 4 rakaat, witir, gitu aja, yang sederhana aja. Awali dengan taubat selalu, ya, agar semuanya berdiri di atas sebuah taubat. Kalau duha pagi duha, kemudian hajat, gitu. Malam taubat, tahajud, hajat, ya. Walaupun dua, nah itu sangat bernilai nanti, apalagi banyak, ya. Taib. Wa tsalisa asyara, ya. Diulang ya. Yang ke-13, man arada ayyakuna lahu fi qabrihi mu'nisun, barang siapa yang ingin di dalam kuburannya nanti, ya, dia memiliki teman, falyakum fi zulmatil lail,
hendaknya dia bangun di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat sunnah meskipun hanya 1 rakaat. Warabi'a asyara, yang ke-14, man arada an yakuna fi zilli 'arsyir rahman, barang siapa yang ingin berada di dalam naungan surganya Allah yang Maha Rahman, falyakun zahidan, hendaknya dia menjadi orang yang zuhud, zuhud sama dunia. Maksudnya mu'ridan biqalbihi anid dunya, dia hatinya berpaling daripada dunia, dia lebih mengutamakan akhirat, cinta akhirat gitu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, naja nifil madi awwalu hadhil ummati bizuhdi, generasi umat terdahulu berarti siapa? Di masa sahabat, generasi umat terdahulu berarti masa sahabat itu naja, mereka sukses, mereka selamat bizuhdi, dengan sifat zuhudnya. Artinya dia zuhud, enggak tamak sama dunia, lebih mengutamakan akhirat, itu jalan hidup yang mereka tempuh tuh. Itu membuat mereka selamat. Wal yakini, dan keyakinan. Wasayahliku akhiruha, dan akan hancur nanti generasi terakhir umat Nabi, bil hirsi wa tulil amal, dengan sebab hirs, dia tomak serakah sama dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angan, Jadi orang yang punya panjang angan-angan, ngelamun aja, pengen punya ini, nggak ada usahanya. Ada dunia spiritual katanya, dia pengen jadi waliullah, orang dekat sama Allah, puasa kagak pernah, puasa sunnah, duhanya malas, tahajud ya kagak, bersyukur ya kagak, selawat ya kagak. Kaifa nasiru ila maqam, nggak mungkin, Jadi, dan generasi umat terakhir itu akan hancur dengan sebab ketamakannya sama dunia, serakahnya sama dunia, dan panjang angan-angan, tul angan. Wal khamisa asyara, yang ke-15, man arada ay yakuna hisabuhu yasiran, barang siapa yang ingin hisabnya nanti, perhitungannya nanti yasiran, mudah, ringan, enggak banyak pertanyaan nanti, falyakun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi, maka hendaklah dia menjadi orang yang selalu menasihati dirinya sendiri, dan menasihati saudara-saudaranya. Jadi gunakan lisan kita untuk dakwah, wa man ahsanu mimman da'a ilallah, wa man ahsanu mimman qaulan da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang paling baik, yang paling bagus oleh orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ada istilah gini, ibda nafsak wadul khair, mulailah berdakwah kepada diri kita sendiri, kita aja diri kita biar lurus bersama Allah, baru kita ajak orang lain. Ruwiya an Utsman bin Affan annahu qala, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, beliau berkata, man lam yazdad yawman bi yawmin khairan, barang siapa yang hari demi hari, Senin, Selasa, Rabu, tidak lam yazdad, tidak bertambah khairan, kebaikannya. Senin, Selasa, Rabu kagak ada amal solehnya, kagak ada kebaikannya. Fadzalika rajulun, katanya, tajahaza ilan nar ala basirah, itu adalah seorang yang dia
telah menyiapkan dirinya dengan bil basir dengan sadar ilan nar ke api neraka. Kan katanya orang mukmin yang baik hari besok lebih baik lagi. Lebih baik terus begitu. Ya. Rawahu al-Askari wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fa'ilnya ahada dari wajada li akhihi nushan fi nafsihi falyadhkurhu lahu, ya. Apabila seseorang di antara kalian wajada mendapatkan, ya, nushan maf'ul bihnya nasihat li akhihi untuk saudaranya, ya, fi nafsihi untuk dirinya sendiri, falyadhkurhu lahu, maka hendaknya dia memberikan nasihat kepada saudaranya. Ya. Ya, ini nasihat. Ya, apa aja. Saudara kita lagi lalai, lupa. Waktunya sholat yang enggak sholat. Hah? Iya, ingetin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa. Ya. Anak kita, ya, lagi lupa, ingetin. Tetangga kita lupa, ingetin. Ya. Rawahu Ibnu Uday. Wasadisa asyara yang ke-16. Man arada ayyakunal malaikata zairina lahu, masyaallah, falyakun wara'an. Barang siapa yang ingin para malaikat mengunjunginya, ya, datang ke rumahnya, berziarah kepadanya. Hebat ini. Yang datang para malaikat. Falyakun wara'an, maka hendaklah dia menjadi orang yang wara'. Apa wara'? Sifat kehati-hatian itu dalam beragama, ya, dalam bertindak, dalam berkata-kata dia selalu hati-hati, enggak berlebihan. Fal wara'u syartun fi istiqamatid din, katanya. Sifat wara' ini adalah merupakan syarat dalam tegaknya agama. Orang kalau nggak punya wara', Syekh Al-Qadir Jilani mengatakan setiap kita tuh butuh berkhalwat, harus ada khalwat, muhasabah diri, ya, dengan muraqabah dan dengan wara', dua. Muraqabah selalu merasa dilihat oleh Allah, wara' selalu hati-hati dalam segala hal, dalam tindakannya, pikirannya, sepak terjangnya, hati-hati. Kagak ceroboh, ya. Fa'adnal wara'i war'ul adulil madhkuri fi syahadati, katanya. Dan tingkat wara' yang paling rendah adalah itu wara', ya, sifat adil, ya, adil yang telah disebutkan dalam persaksian. Jadi kita menjadi saksi harus jujur, adil, ya. Wa a'lahu, dan sifat wara' yang paling tinggi wara'us siddiqin, wara'nya para siddiqin. Jamaah orang saleh di antara contoh sederhana. Dia main perjalanan sangat jauh dari Mesir jalan kaki sampai Irak. Dikisahkan orang saleh ngobrol teman. Pas pulang dia lupa. Dia ngebawa pensilnya sampai pulang rumahnya lah. Ini pulpen ke bawah gitu. Saking waranya balik lagi diantar. Ya. Kalau kita pulpen doang udah. Nggak nunggu besok diantar. Hati-hatinya enggak takut terjebak pada yang subhat, apalagi yang haram. Ya. Yang baca seperti ini tazkiyah, ya, buat kita. Tuh kadang juga, ya Allah, kita masih hanya kekurangan di sini, ya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara'u. Kalau jadi khobar dari khair. Sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Ya. Wasabi'u, dan yang
wasabi'a asyar. Dan yang ke-17, man arada ayyaskuna fi bahbuhatil jannati ay wastiha. Barang siapa yang ingin tinggal di tengah-tengah sorga, falyakun zakiran lillahi bil laili wan nahar. Maka hendaknya dia menjadi orang yang selalu ingat Allah di setiap malam dan siang. Artinya satu hari satu selalu hatinya bersama Allah. Ini kan yang menjadi sebuah muhasabah kita di Arafah itu. Mana mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma dzakarnaka haqqa dzikrika. Aku mengaku di padang Arafahmu ini Allah, aku belum bisa ingat kepadamu ingat yang sebenar-benarnya. Ya. Kita masih banyaknya ingat yang lain aja, ingat Allah lupa gitu. Apa bapak-bapak, maaf, di luar zikir sholat, apakah ada yang rajin khususnya zikiran? Ya, baca la ilaha illallah 1000 kali, ada enggak? Subhanallah, alhamdulillah, walillah sekian kali, ada enggak? Kalau ada itu subhanallah, nah, itu kekasih Allah. Ada orang yang sibuk dengan yang lain, dengan HP, dengan dunia, ya. Habis waktunya enggak bermanfaat. Qala al-Qushairi, Imam Qushairi berkata, la yasilu 'abdun ilallahi ta'ala illa, seseorang hamba tidak akan sampai, tidak akan wusul kepada Allah Ta'ala illa bidawami dzikri, kecuali dengan dia terus menerus berzikir. Disebutkan dalam kitab Al-Jami', ya, orang yang paling lemah itu orang yang agak berzikir. Padahal berzikir itu kagak syarat harus punya wudu. Wabil wudu'i afdal. Tapi kalau dia berwirid pakai punya wudu bagus. Ya. Zikir bisa kapan aja. Lagi berjalan ke, duduk, nyetir kan itu bisa. Ibu-ibu sambil nyapu dia berselawat bisa. Ada orang-orang yang berangkat dari rumahnya ke tempat kerjaannya itu goplah hatinya, hanya melihat, ya, itu buat dirinya aja dia kagak mampu, bagaimana dia untuk doa untuk orang lain. Baik. Seorang hamba tidak akan wusul sampai kepada Allah tanpa dia dawamu dzikr, ya. Wa dzikru ala darbaini. Zikir itu ada dua macam. Ada zikrul lisan, lisannya berzikir, lafaznya. Ada wa zikrul qalbi, zikir qalb, ya. Kalau kita lain ada lagi zikr ruh. Jadi zikir lisan ma'al qalb wal ma'ruf. Lebih tinggi lagi itu, ya. Fa dzikrul lisani bihi yasil 'abdu ila istidamati dzikril qalbi, ya. Zikir lisan, dengan zikir lisan ini seorang hamba akan sampai tuh, ya, dengan istidamanya, dengan terus menerusnya kepada zikir qalb. Maka kata gini, kalau belum bisa zikir qalb, jangan berhenti zikir lisannya, ya. Jangan dibalik, udah zikir lisan susah, zikir qalb, zikir lisan ditinggal, enggak. Itu zikir lisan itu dia mukaddimahnya, ya. Nanti lama-lama bapak-bapak itu hatinya berdetak aja. La ilaha illallah. Ada orang berjalan tuh, hatinya ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katakanlah jawarinya berhadapan dengan manusia. Kalau dia di kantor dengan kertas, di bengkel dengan mesin, tapi hatinya bersama Allah, ya. Selalu ingat Allah, zikir kepada Allah. Wa ta'thiru li dzikril qalbi, dan pengaruhnya itu lebih dalam lagi kepada zikir hati ketimbang zikir
lisan. Fa idza kana al-'abdu dzakiran bilisanihi wa qalbihi, apabila seseorang hamba dia zikir dengan lisan dan dengan hatinya, jadi nyatu itu. Bahwa al-kamilu, maka itulah zikir orang yang sempurna fi wasfihi, dalam sifatnya, fi hali suluki, dan dalam hal suluknya kepada Allah. Ada orang yang akan Pak baca subhanallah 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 tapi ghaflah. Ya, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, lisannya doang Allahu akbar, ini kagak ada. Sama seperti orang sholat, ya, dia baca tapi pikirnya kemana-mana itu. Nggak dedek ibarat hatinya bersama lafaz yang dia sebutkan. Ghaflah juga itu. Ya. Ini bar lisan dengan hati nyatu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, menyatu. Taib. Wa thamina asyara, yang ke-18 yang tertulis di dalam Taurat, man arada ayyadkhulal jannata bighairi hisabin, barang siapa yang ingin masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisaban, pada perhitungan, ada pertanyaan, lonong aja masuk surga langsung, ya. Falyatub ilallahi taubatan nasuha, maka segeralah taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya, ingat syarat taubat: istighfar, mohon kepada Allah, an-nadamah, menyesal, gak bakal lakukannya lagi. Lalu apa? Berjanji alla na'uda ilal ma'asi abada, tidak akan melakukan lagi, ngulangin lagi. Kaitannya sama hamba, ya kita i'tiraf, gitu. Ya, ini kita sembah tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna, menyesal, ala ma fa'alna, atas apa-apa yang kita pernah lakukan, wa azamna, dan berazam, alla na'uda ilal ma'asi abada. Ada orang kan udah maksiat masih pengen lagi. Karena terhalang waktu, kondisi aja, tapi pengen ngebet masih aja. Karena orang yang mukabbal bisyahwat, dia terbelenggu dengan syahwat. Waliyadzubillah, ya. Qala al-Qushairi, Imam Qushairi berkata, Imam Qushairi ini kitab Asmaul Husna, luar biasa. At-taubatu awwalu manzilin min manazil salikin. Taubat adalah apa? Kata rumah pertama, fase pertama. Kalau dalam kita hakikat tasawuf, makom pertama dari makomnya para salikin. Jadi orang mulai ingin perjalanan kepada Allah, pintu pertamanya bab taubat. Dia taubat dulu. Nanti baru habis taubat dimasuk ke waro, syukur, sabar tuh, ya. Dan ini setiap mazhab ada beda-beda. Ada mulainya dari makam syukur, ada, tapi kebanyakan makam taubat, ya. Saya selalu ngajak jamaah umroh itu selalu, ya, kita mulai ibadah umroh ini dengan bab taubat. Mulai taubat lah, dari mandi taubat. Setiap kali mulai sholat ya setelah taubat dulu, terus begitu. Agar apa? Umroh kita berdiri di atas bab taubah. Orang yang mau menikah mulai dengan bab taubat, agar rumah tangganya berdiri di atas bab taubah. Ya, itu paling bahagia nanti, bersih. Taubat adalah, ya, makom pertama dari makom-makomnya para salikin. Wa awwalu maqamin min maqamit talibin, dan makom pertama daripada makom-makomnya orang yang talib, ya, orang yang menuju jalan Allah, orang yang mencari jalan Allah, ya. Kita bapak-bapak ini juga sama nih, kita masuk orang-orang yang sedang menuju jalan Allah, ya, para penuntut ilmu, dia terus mencari sebanyak-banyaknya maklumat tentang Allah, tentang Rasul, tentang bagaimana kita makin hari makin dekat sama Allah. Ya kan kita gitu nih. Ini ngaji ini sebenarnya kita sedang tazkiyatun nufus.
membersihin diri kita dengan nasihat-nasihat ulama ini. Akhirnya Allah sadarkan kita. Ada yang salah kita menangis, kita taubat. Jadi akhlak lama-lama. Ya, tanpa terasa bapak-bapak tuh berjalan seluruh pikirannya dari kakinya sudah seisi kitab ini semuanya. Seluruh nasihat sudah masuk ke dalam hati kita. Ya. Nah, itu apa? Bagi orang-orang yang meninggalkan dosa. Orang yang meninggalkan dosa, tarkul masih, raqqa qalbuhu, hatinya lembut banget ya. Yaqbalu taubah, mudah nerima nasihat. Ada orang-orang yang susah nerima nasihat. Ada istilahnya, walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani dibangunkan suruh nasihatin lagi, Nabi enggak ya, sudah gelap hatinya sudah taba khatama ala qulubihim. Kalau kayak gitu udah waliyadzubillah tuh ya, orang yang masih hidup tapi hatinya sudah malapetaka dan waliyadzubillah. Ya, padahal apa? La budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'til mau'izah. Setiap orang mukmin harus membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Kenapa? Karena nasihat itu fadlun wa ni'matun minallah. Karunia, ya, nikmat dari Allah. Ini kita beruntung banget bisa baca buku-bukunya Imam Nawawi. Bayangin tuh, orang yang menulisnya sudah matang pikirannya, keilmuannya, ketawaduannya, kedekatannya sama Allah. Ya, kalau kita sekarang nulis ya hanya masih ada hawa nafsu. Ini orang-orang saleh ini yang bisa menjadi. Ya, kita beruntung dapat nuraniyat lah, ya, daripada tulisan-tulisan beliau. Ini lagi ya. Nah, qala ahlul ma'rifah. Nah ini ahlul ma'rifah, ya, saya menulis buku, saya kumpulin dari bukunya Imam Ar-Rifai, At-Thariqah Ar-Rifaiyah, tentang ma'rifah semua, istilah ma'rifat, arif billah, itu saya kumpulin, saya kasih nama Durratul Ma'rifah, ya, mutiara ma'rifat lisaili ila Allah, untuk perjalanan kepada Allah. Ahlul ma'rifah berkata, ya, arti orang yang para arif billah, apa orang yang mengenal Allah, orang yang sudah, kalau di Minhajul Abidin sudah Allah inkisab, dibuka jalannya, ya, orang yang ingin mengenal Allah, tauhidnya kuat. Apa katanya? Igsilu arba'an bi arba'in, basuhlah, cucilah 4 perkara dengan 4 perkara berikutnya. Pertama, basuhlah wujuhakum, wajah kalian, bima'i ayunikum, dengan air mata kalian. Maksudnya dengan tetesan mata taubat. Tiap malam bangun, istighfar, taubat, mencucurkan air matanya, mata pentaubat, mata penyesalan, ya. Cucilah wajah kalian dengan air mata, ya, dengan genangan air mata kalian. Wa alsinatakum, pokoknya wa ataf karena asalnya agsilu, jadi dia maf'ul bih, ya. Wa alsinatakum, dan cucilah, basuhlah lisan kalian, bi dzikri khaliqikum, dengan terus menyebut, berzikir, mengingat pencipta kalian, ya. Zikir Allah, Allah yang banyak. Wa qulubakum, dan cucilah hati kalian, bil khasyati rabbikum, cuci dengan rasa takut kepada Tuhan kalian, ya. Ada orang berani sama Allah. Wa dzunubakum, artinya waghsilu, dan cucilah dosa-dosa kalian bitaubat ila maulakum, dengan taubat kepada Allah, pada Tuhan kalian, gitu ya. Wa tasi'a asyara, yang ke-19,
Man arada ayyakuna ghaniyan. Ya. Barang siapa yang ingin menjadi orang kaya, ghani. Ya. Nanti ghani itu ada yang kaya bisa secara materi, ada yang secara maknawi. Gitu. Falyakun radiyan bima qasama lahu Allah. Maka hendaklah dia menjadi orang yang ridho dengan apa yang telah Allah bagikan kepadanya. Ya, kita sadar rezeki itu sudah mau'ud, dijanjikan. Kemudian dijanjikan madmun, dijamin, mamluk, dimiliki, bermaksum, dibagi. Habis itu. Ada 4. Kalau kita pengen jadi orang yang kaya, berarti kaya hati sini, maknawi ya. Hendaklah Anda menjadi orang yang ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya, sejelek-jeleknya dan sehancur-hancurnya agama tauhid ikhlas, orang yang kagak menerima takdir Allah, kagak menerima ketentuan Allah, al-i'tirad namanya. Ya. Wali ghairihi minal mal wal jah wa ghairi dzalik. Ridho kepada pembagian Allah, ketentuan Allah dan kepada selainnya berupa harta, kedudukan dan lain sebagainya. Kita dikasih bapak-bapak gini ya, digambarkan orang sekeluarga, orang tuanya didik sama semuanya. Katakanlah dikasih sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi semua sama dapat. Keluar dari perut ibu yang sama, rezekinya beda-beda. Ya, kita rasakan kita sama saudara kita kok beda sih, sama kakak kita, bapak kita. Ya, nah, orang-orang yang menjaga kebersihan dirinya, hatinya, itu rezekinya ngalir terus. Tapi orang-orang yang bergelimang dengan dosa, apa kata wa ahlaknahum bidzunubihim. Itu Al-Quran mengatakan kami akan hancurkan dia sehancur-hancurnya, melarat bisa babi dzunubihim. Sebabnya bukan karena orang lain, bukan kita sendiri. Maka waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk dapat sendiri. Ya, maka jamaah jika ingin mendatangkan keberkahan, kasih sayang Allah, rahmat Allah, bolehlah lakukan kebaikannya benar aja. Jangan lakukan yang salah, jangan. Allah kagak diem, Allah kagak merem. Ya, kagak bakalan ketuker, bakalan. Allah mau ngirim rezeki nih ke rumahnya A. Ini serumah lagi ghibah, namimah, ada dosa, nggak jadi itu. Pindah ke yang lain. Ya, jadi wa halaknahum bidzunubihim. Kami hancurkan mereka dengan sebab dosa. Ada orang masa gini, dosa dia nggak sadar. Kenapa? Karena dia kagak memahami syariat. Ini paling penting syariat. Jauh kita bicara tentang tasawuf, kebersihan hati, halal haram aja ada orang kagak tahu. Ya, dia berada dalam hal haram dia nggak sadar. Ini kagak bener nih secara syariat, dia nggak sadar. Kalah dengan hawa nafsunya diikutin, berbahaya. Ya, harus taubatan nasuha, gitu ya. Ayat terakhir. Qala Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha babullahi al-a'zam. Ya. Wa jannatud dunya. Kata Abdullah Al-Wahid bin Zaid berkata, ridha itu adalah pintunya Allah yang Maha Agung dan surganya dunia. Bapak-bapak apa-apa udah ridho aja sama Allah. Ya jangan ngegerutu. Maaf ya, sekarang kita sudah dikasih istri kan, udah punya anak masing-masing. Jangan tahu-tahu ngedumbel. Ya Allah, kenapa istri saya dia? Ya Allah, bagaimana? Jangan sampai. Ya. Wal isrun, wallahu alam bissawab. Ya. Semoga bermanfaat. Ini setiap kata yang ditorehkan Imam Nawawi membekas di pikiran dan hati kita ya. Jangan hanya sampai di sini doang. Ada ilmu hanya sampai di kuping. Lompat lagi.
Minta sama Allah biar dirusuh. Allah kasih kita paham, hafal, masuk ke dalam pikiran kita, ke hati kita, dan melahirkan amal. Nah, itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, ya. Terus khotib sedang khotbah, kita zikir tapi zikirnya nggak kedengaran suaranya atau di dalam hati, itu boleh tidak? Ya. Bagus itu. Ada angkat tuh di fikih, ada di kitab. Zikir itu ada tempatnya, ya. Nah, ketika sedang khutbah, dia juga sudah mendengarkan khutbah. Hadirkan seakan-akan khutbah itu itu seakan-akan buat kita tuh. Kan ada orang dengar khutbah, dengar ceramah awang-awang. Ada yang masuk, ada yang kagak. Tapi upayakanlah ketika itu khatib mulai ceramah, katakan itu semuanya atau gelombang nasihat Allah ya lewat dia ke arah kita semuanya. Itu gitu. Takhayalkan seakan-akan itu khatib lagi nunjuk-nunjuk kita. Maka baiknya kosongkan hatinya semuanya untuk menyambut waridat. Itu waridat. Nikmat dari Allah. Nasihat semua. Tapi yang paling sedih orang lagi khutbah tidur aja, nggak dengar apa yang nasihat. Ya, berarti hatinya udah gelap mati itu. Nah, nggak dapat apa yang didengar, nggak ada kan? Bapak-bapak, khutbah itu Jumat itu kata Syekhna Yusuf, orang saat ini itu seperti apa ya? Seperti hanya gugurin kewajiban doang. Datangnya juga salah-salah. Sedapat-dapatnya. Jangan. Kita ngikutin mazhab ulama orang-orang kita dulu. Hari Jumat benar-benar disiapin diri itu untuk hari-hari akhirat buatnya. Ya, walaupun kita banyak kesibukan, khususin di Jumat. Khususin mandi Jumat, perlu itu. Pahala besar. Allah berikan 2 keberkahan. Orang yang mandi Jumat mandi 2 kali. Mandi sebab mandi junub, mandi sebab mandi hari Jumat. Siapin dirinya buat Jumat. Kalau bisa sholat tahiyatul masjidnya yang 4 rakaat 200 kulhu itu sempat disebutkan dalam kitab apa Barqubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah Imam Nawawi juga. Barang siapa yang sholat tahiyatul masjid hari Jumat, sholatnya 4 rakaat 1 salam. Setiap rakaatnya baca Al-Fatihah, kemudian kulhu 50 kali. 50 kali. Yang kedua Al-Fatihah kulhu 50. Yang ketiga Al-Fatihah kulhu 50. Yang keempat Al-Fatihah kulhu. Jadi berapa? 200. Ya. Itu kalau yang udah biasa paling setengah jam atau 45 menit. Jadi kita sudah prepare tuh. Wah, zuhur azan jam 12. Kalau kita mau setar udah mulai dari jam 11, setengah 11. Jadi nyaman. Salat taubat dulu, ya 2 rakaat baru salat tahiyatul masjid yang 210. Apa hikmahnya? Sebelum dia meninggal Allah perlihatkan bangku surganya. Nah, ini amalin nih, ya. Udah dengar, amalin. Besok pengajian saya tanya siapa aja di Jumat sudah amalin itu. Nikmat itu. Kita ngitung 1, 2, 3, 4. Latihan khusyuk itu. Bagaimana ngitung 50 dan begini. Nah, ini udah 30 kan? Ini udah 30. Nah, tinggal tambahin. Ya, nanti terbiasa. Ngitung dari mana kayak orang sholat tasbih dah. Berawal dari sini terus. Kalau dia lupa dia ingat lagi. Ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya Karim, wa'fana ya Rahim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat dan kami bisa mengikutinya, mencontohnya,
mempraktekannya. Allahumma rzuqna nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi lisani. Ya Allah, bila karunia kepada kami cahaya dalam hati kami, cahaya dalam mata kami, cahaya dalam lisan kami, cahaya dalam seluruh tubuh kami. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang ma'rifat, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami dekat kepadamu, ilmu yang membuat kami semakin takut kepadamu, ilmu membuat kami semakin taubat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup baca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.